Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di mata pelajaran kita di Jumat siang ini, yaitu PKK ya, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, boleh KM memimpin membacakan doa terlebih dahulu? Baik. Sebelum memulai pelajaran, dahulu membaca doa, mulai. Baiklah, terima kasih. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila dengan rasa semangat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bersatu. Ayo Maju, ayo maju. Alhamdulillah adzan ya. Kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Ada yang tahu pembelajaran minggu kemarin dulu? Kita membahas tentang apa ya? Tentang Silisia. Iya, betul, tentang simplisia. Nah, untuk pelajaran hari ini kita masuk ke perencanaan proses produksi ya, produksi obat tradisional. LKPD-nya kemarin sudah dikirim ya, silahkan dibuka-buka. Kemudian nanti kalian membentuk dua kelompok ya. Kelompok 1 untuk absen ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nanti untuk kelompok 2 silahkan absen genap. Ya, pendidikan kreatif dan kewirausahaan, subtema perencanaan produksi obat tradisional kelompok jamu. Ya, kompetensi dasar kita siang ini adalah menerapkan perencanaan produksi massal. Ya, untuk keterampilannya kalian mampu melakukan perencanaan produksi massal. Indikator pencapaiannya, kalian mampu mendeskripsikan perencanaan produksi massal, mendeskripsikan obat tradisional, menganalisa formula jamu, membuat jadwal produksi, dan merancang formula jamu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kalian mampu mendeskripsikan perencanaan produksi massal, menjelaskan pengertian obat tradisional, mampu menganalisa manfaat jamu, mampu menganalisa suatu formula jamu. Kemudian juga untuk kompetensi keterampilannya, kalian diharapkan mampu mengelompokkan obat tradisional berdasarkan logo, membuat jadwal rencana produksi, dan merancang formula jamu. Oke, ya masuk ke perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah suatu proses untuk memproduksi barang pada suatu periode yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Ruang lingkup perencanaan produksi, mempersiapkan rencana produksi, membuat jadwal penyelesaian produk, merencanakan produksi dan pengadaan bahan baku, menjadwalkan proses produksi, dan menyampaikan jadwal produksi pada pemesan. Iya, rempah-rempah betul. Biasa masak ingatnya rempah-rempah. Kalau di dunia farmasi begini disebut apa? Simplisia. Ya, betul. Simplisia. Nah, obat tradisional ya. Tahapan pengembangan obat tradisional. Pengertian obat tradisional dan simplisia. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenika atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Kemudian simplisia yang tadi gambarnya ya, itu adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Perhatikan dengan seksama. Apa ini? NK Sari sama Kiranti. Siap. NK Sari dan Kiranti termasuk golongan apa ya? Herbal. Herbal.
tradisional. Nah, contoh formula ya. Untuk hari ini tujuannya adalah kalian merancang formula ya. Kalian mampu merancang formula tadi berdasarkan kelompok kecil tadi ya. Nanti kalau sudah bikin kelompok, Umi dimasukkan ke dalamnya ya untuk bisa menilai keaktifan kalian ya, yang aktif berdiskusi. Nanti Umi akan lihat. Di situ ada penilaian. Oh, ini apa ini? Stimuno. Obat Stimuno, betul. Stimuno termasuk apa? Betul. Ini termasuk obat herbal juga ya. Termasuk golongan. Nanti kita lihat. Nah, ini pengelompokan obat tradisional. Kalian sebagai orang farmasi harus bisa ya, mampu mengelompokkan obat tradisional berdasarkan logo. Perhatikan. Kalau obat tradisional berlogo seperti ini namanya jamu. Ya. Kemudian obat tradisional logonya seperti ini namanya obat herbal terstandar atau OHT. Yang seperti ini namanya fitofarmaka. Nanti perbedaannya bisa kalian lihat di LKPD dan bahan ajar yang sudah Umi bagikan. Di situ ada teori lebih lengkapnya. Ya. Nah, kalau ini apa ini? Jamu gendong. Jamu gendong. Ada yang sering minum? Pernah. Pernah ya. Iya. Hati-hati ya, jamu gendong sekarang banyak jamu yang bercampur dengan BKO, bahan kimia obat. Jadi yang itu berbahaya. Obat tradisional yang bercampur dengan bahan kimia obat berbahaya bagi kesehatan, bukan malah menyembuhkan ya. Mari kita simak video berikut. Sahabat Kompas TV, minuman tradisional memang dikenal punya Terlihat banyak gambarnya? Yang kondisi badan sedang diaktif, minuman kaya akan rempah ini selalu menjadi pilihan. Nah, di episode kali ini pasti sudah tahu ya, saya akan membagikan 3 resep minuman tradisional yang bisa jadi alternatif untuk meningkatkan imun tubuh di masa pandemi COVID-19. Penasaran? Langsung saja yuk kita. Oke, siap. Yang lainnya dimatikan dulu ya. Kalian diminta untuk menyusun rancangan formula, ya. Kemudian diminta untuk menyusun rencana jadwal produksi. Dengar? Oke, siap. Di LKPD semua template-nya sudah ada, ya, kolom-kolomnya sudah ada. Silakan kalian isi, ya, secara berkelompok. Kemudian anggota kelompok juga sama, ditulis di LKPD. Ya, baiklah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Masuk. Ada Umi. Oke, siap. Coba Umi mau minta kelompok 1. Silakan membacakan rancangan formulanya. Siapa kelompok 1 yang mau membacakan formulanya? Kita. Boleh. Kita mau bikin kunyit Boleh. asam umi. Ya, boleh. Komposisinya Ya. ada kunyit 200 mg. Ya. Terus air 1.500 ml. Ya. Asam jawa 500 ml sama 500 gram, 500 mg Ya, boleh. sama setengah sendok teh garam. Oke, siap. Ya. Nanti formulanya bisa dikonsultasikan kepada Umi dengan rencana jadwal yang kalian susun ya. Iya, Umi. Oke, untuk kelompok 2, boleh dibacakan formulanya. Ica mau bacain Umi. Boleh. Jadi mau bikin beras kencur. Ya. Formulanya ada 1.500 ml air, 150 gram gula Jawa, 120 gram kencur, 50 gram beras putih, 5 sendok makan gula pasir, sama 5 ruas jahe. Siap. Sip ya.
Bagus. Nanti untuk kelompok 2, formula fix-nya silahkan kalian konsultasikan ya. Nanti sampai dengan minggu depan, Umi membuka line chat di WA group ya. Silahkan kalian konsultasikan untuk formula yang fix-nya begitu ya, formula yang bagusnya. Oke. Jangan lupa LKPD-nya diselesaikan ya. Kemudian jadwal yang disusun juga dipersiapkan. Kapan kalian mau beli bahan, kapan mau beli peralatan, perlengkapan ya. Kemudian jangan lupa juga untuk tupoksi setiap anggota ya. Siapa leadernya, siapa yang bagian produksi, siapa yang buat laporan, tolong dipersiapkan. Ya, baiklah, kita di penghujung acara. Ada yang mau membacakan kesimpulan? Aini, Umi. Boleh, Aini. Pembelajaran hari ini yaitu tentang pendidikan kreatif kewirausahaan. Ya. Perencanaan produksi obat tradisional. Yaitu tujuan mendeskripsikan, menjelaskan manfaat, menganalisa formula jamu atau komposisinya. Perencanaannya yaitu suatu proses untuk memproduksi barang pada obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, yaitu dibuat berdasarkan pengalaman. Simplicia adalah tumbuhan yang sudah mengering atau belum diolah sama sekali. Contoh jamu yang kita pelajari hari ini yaitu kunyit asam, kunyit asam, jahe merah, wedang jahe, dan seterusnya. Oke, siap. Masa pandemi ini untuk fungsi masa pandemi ini jamu itu untuk kekebalan tubuh, yaitu ada efek sampingnya. Kunyit asam dilihat dari punya riwayat penyakit atau tidaknya. Salah satunya yaitu bisa saja mengakibatkan sakit perut. Pengujian jamu tidak langsung dari manusia, yaitu dari hewan mencit. Oke, siap. Terima kasih ya. Beri aplaus buat Aini. Oke, ada yang mau ngasih kesimpulan lagi? Ayo, Umi. Boleh. Silakan Rehan. Tentang materi hari ini itu tentang penerapan produksi obat tradisional kelompok jamu. Ada beberapa poin di sini. Poin pertama itu tentang perencanaan produksi. Poin kedua tentang perencanaan produksi, mulai dari mempersiapkan, membuat jadwal, merencanakan, sampai menyampaikan jadwal produksi. Poin ketiga tentang definisi obat tradisional dan definisi simplicia. Poin keempat tentang rancangan formula dan menganalisa formula. Poin kelima tentang pengelompokan obat tradisional, yaitu jamu, obat herbal tersandar, dan fitofarmaka. Poin keenam, selanjutnya ada video tentang pembuatan obat tradisional. Oke, siap. Terima kasih Rehan. Kita beri aplaus buat Rehan juga. Ya, baiklah. Terima kasih kalian sudah dapat memberikan kesimpulan. Berarti kalian menyimak dengan baik pembelajaran siang hari ini ya. Oke, ada yang mau ngasih refleksi? Mau ngasih saran gitu untuk pertemuan kita hari ini? Dia tepuk tangannya terlambat ya. Boleh, siapa yang mau kasih refleksi? Ya, Umi. Ya, boleh. Silahkan Yunita. Refleksinya, jadi kita bisa... Jadi itu, betul ya. Tujuan kita bisa merefleksikan tujuan kita, merefleksikan pembelajaran kita hari ini juga ya. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan membahas tentang SOP atau tahapan proses produksi ya. Jadi proses produksi itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, kalian silakan rancang tahapannya dengan kelompok agar minggu depan kita mudah untuk mempelajarinya. Baiklah, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Umi kasih apresiasi yang sangat besar kepada kalian yang
sudah aktif semuanya ya, walaupun ada yang masih malu-malu nih ditutup ya. Kameranya kayaknya belum ganti baju. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab, yang sudah aktif, karena memang ada nilai tersendiri ya. Silahkan KM, boleh menutup dengan memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai.